Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Tasbih Lubis, NPM saya 2308260051. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas saya di blok hematologi mengenai anemia defisiensi vitamin B12. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi atau pengertian dari anemia defisiensi vitamin B12. Anemia defisiensi vitamin B12 adalah kondisi anemia yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B12 yang berperan dalam pembentukan sel darah merah dan fungsi sistem saraf. Kekurangan B12 dapat menyebabkan gangguan hematologis dan neurologis. Besok ada etiologi defisiensi vitamin B12. Etiologi defisiensi vitamin B12 dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada gangguan absorpsi. Gangguan absorpsi ini ada anemia pernisiosa, kerusakan sel parietal lambung yang menyebabkan defisiensi faktor intrinsik sehingga vitamin B12 tidak dapat diserap. Habis itu ada gastrektomi atau operasi bariatrik yang menghilangkan sebagian lambung. Habis itu ada penyakit usus seperti penyakit Crohn atau celiac disease. Habis itu ada pertumbuhan bakteri berlebih di usus halus yang mengganggu penyerapan B12. Habis itu ada asupan yang tidak cukup. Yang pertama itu diet vegetarian atau vegan, karena vitamin B12 hanya ditemukan dalam produk hewani. Habis itu ada malnutrisi atau pola makan buruk dalam jangka panjang. Habis itu ada gangguan transportasi atau metabolisme, seperti mutasi genetik yang mempengaruhi metabolisme B12. Habis itu ada konsumsi obat tertentu, misalnya metformin dan inhibitor pompa proton yang mengganggu penyerapan B12. Habis itu ada Gejala anemia defisiensi B12 berkembang secara bertahap dan dapat menimbulkan gejala berikut. Pertama ada gejala hematologis, anemia megaloblastik. Yang pertama itu ada kelelahan, lemas dan pucat. Habis itu yang kedua itu ada sesak napas dan palpitasi, jantung berdebar. Habis itu ada pusing dan sakit kepala. Habis itu ada gejala neurologis. Yang pertama itu neuropati perifer, mati rasa atau kesemutan pada tangan dan kaki. Habis itu ada ataksia, gangguan keseimbangan dan koordinasi. Habis itu ada gangguan kognitif, kesulitan berkonsentrasi dan gangguan memori. Habis itu ada depresi dan perubahan mood. Habis itu ada gejala gastrointestinal. Yang pertama itu gejalanya ada lidah merah, bengkak, dan nyeri, glossitis. Habis itu ada nafsu makan menurun dan diare. Habis itu patofisiologi dari anemia defisiensi vitamin B12. Yang pertama itu vitamin B12 diperlukan dalam sintesis DNA, terutama dalam produksi eritrosit di sumsum tulang. 2. Defisiensi B12 menyebabkan gangguan pematangan sel darah merah sehingga terbentuk eritrosit megaloblastik berukuran besar dan tidak matang. Yang ketiga, sel-sel ini lebih rapuh dan mudah mengalami hemolisis menyebabkan anemia. Habis itu yang keempat, vitamin B12 juga penting untuk mielinisasi saraf, sehingga kekurangannya dapat menyebabkan gangguan neurologis seperti neuropati perifer dan gangguan kognitif. Habis itu ada pemeriksaan fisik. Yang pertama itu ada pucat dan kelelahan umum. Yang kedua lidah merah, bengkak dan nyeri, glossitis atrofi. Habis itu yang ketiga mati rasa atau kesemutan pada tangan dan kaki, neuropati. Habis itu ada refleks tendon dalam yang menurun atau tidak ada. Habis itu ada gangguan keseimbangan atau ataksia. Habis itu ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama pemeriksaan laboratorium. Pertama itu darah lengkap. Ada anemia makrositik MCV lebih dari 100 mikroliter. Habis itu ada hemoglobin menurun. Habis itu ada retikulosit menurun. Dan ada leukopenia dan trombositopenia bisa terjadi. Habis itu ada kadar vitamin B12 serum menurun, kurang dari 200 Pg per ml. Habis itu ada pemeriksaan homocysteine dan asam metilmalonat MMA. Habis itu ada homocysteine meningkat. Habis itu ada MMA meningkat spesifik untuk defisiensi B12. Habis itu ada pemeriksaan tambahan jika diperlukan. Yang pertama itu ada tes Skilling menilai absorpsi vitamin B12 dan keberadaan faktor intrinsik. Habis itu ada antibodi terhadap faktor intrinsik untuk anemia pernisiosa. Habis itu ada MRI otak.
pada kasus dengan gangguan neurologis berat. Habis itu ada tata laksananya. Yang pertama, suplementasi vitamin B12. Pertama itu ada parenteral injeksi intramuskular B12. Pilihan utama pada kasus berat. Pertama, dosisnya itu 1000 mcg IM setiap hari selama 1 minggu, kemudian setiap minggu selama 1 bulan, lalu setiap bulan. Habis itu digunakan pada anemia perniciosa dan gangguan absorpsi. Gangguan absorpsi. Habis itu ada oral vitamin B12, cyanocobalamin 1000 sampai 200 mcg per hari. Untuk pasien dengan defisiensi ringan atau karena diet. Habis itu ada pengobatan penyebab yang mendasari, diet tinggi, vitamin B12, daging, ikan, susu, telur. Habis itu ada kedua, menghentikan obat mengganggu penyerapan B12, misalnya metformin. Habis itu yang ketiga, mengatasi penyakit gastrointestinal yang mendasari, seperti Crohn, celiac, gastritis, atrofi. Habis itu ada monitoring. Yang pertama itu ada pemeriksaan ulang kadar B12 setelah 2-3 bulan terapi. Habis yang kedua, evaluasi perbaikan gejala neurologis karena dapat memakan waktu lebih lama untuk pulih. Kesimpulannya, anemia defisiensi B12 adalah anemia makrositik yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B12 akibat gangguan absorpsi. Defisiensi dalam diet atau penyakit tertentu. Gejala meliputi kelemahan, gangguan neurologis, dan perubahan gastrointestinal. Diagnosis dikonfirmasi dengan pemeriksaan kadar B12, homocysteine, dan asam metilmalonat. Pengobatan utama adalah suplementasi vitamin B12, baik dalam bentuk injeksi maupun oral, tergantung pada penyebab dan keparahan penyakit. Ini referensi yang saya pakai. Ada hematologi basic principle and practice disamping oleh Ronald Kaufman et al. Habis ada William hematologi disusun oleh Kenneth Kausanki et al. Habis ada Molecular Basic of Nutrition and Aging, a volume in Molecular Nutrition Series, ditulis oleh Marco Malavolta dan Eugenio Mocegiani. Ini referensinya. Kalau mau tahu lebih lanjut, ini referensinya. Baiklah, saya tutup. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata-kata atau ada kata-kata yang menyakiti hati. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri. Terima kasih.